Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bapak dosen dan Ibu dosen sekalian. Perkenalkan saya Luna Ligarana. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai proyek saya yang berjudul Asu Asah. Jadi Asu Asah ini merupakan mixed use building yang merupakan gabungan antara hunian yang berhub dan resihab yang merespon fenomena fragmentasi ruang hidup pekerja dan pengasuhan pada masyarakat menengah produktif di perkotaan. Jadi Asu Asah ini terinspirasi dari falsafah Sunda yaitu Sili Asu dan Sili Asa, di mana mengusung gagasan lingkungan binaan yang tidak hanya merawat kehidupan sehari-hari, tapi juga mendukung proses tumbuh berkembang secara berkelanjutan baik bagi untuk anak maupun orang dewasa. Kemudian untuk site konteksnya ini terletak di Antapani yang sebagai penyangga pusat kota melalui pengembangan kawasan melalui permukiman dan berkelanjutan, terletak di terusan Jalan Jakarta di Antapani Tengah dengan kode zonanya yaitu merupakan perdagangan jasa. Nah, secara konteks kota, konektivitas transit ada, namun tidak terintegrasi. Kemudian didominasi oleh kelompok usia produktif dan keluarga muda dengan ekonomi menengah dan jalan terusan Jakarta itu merupakan sebagai koridor ekonomi dan mobilitas. Kemudian untuk konteks kawasannya, pola aktivitasnya itu kebanyakan vehicle oriented dan sehingga berpotensi untuk meningkatkan kritis mobilitas. Kemudian minim ruang jeda dan ruang komunal terprogram. Untuk konteks tampaknya berada di sebelah terminal angkutan Antapani sehingga berpotensi sebagai titik temu mobilitas. Kemudian berpotensi juga sebagai zona transisi permukiman antara permukiman dan arteri kota. Kemudian untuk isu breakdown-nya, yaitu proyek ini berangkat dari tiga isu utama, yaitu ketidakseimbangan peran dalam tugas domestik yang masih didominasi oleh perempuan, fragmentasi waktu keluarga akibat pemisahan antara ruang kerja, rumah, dan pengasuhan, serta defisit simulasi anak yang muncul karena minimnya interaksi dan dukungan lingkungan yang dalam kehidupan korban. Kemudian konsep desain saya yaitu Enabling Environment for Equality in Caregiving yang memenuhi 3 SDG yaitu 11.3, 11.7, dan 5.4. Dengan terdapat 3 value utama yaitu yang pertama Reclaiming Time and Shared Responsibility, yang kedua keseimbangan mental dan quality time, dan ketiga pengembangan anak yang terstruktur dan komunal. Dengan desain solusinya salah satunya yaitu integrasi rumah, kerja, dan pengasuhan, shared domestic facilities, kemudian efisiensi mobilitas harian, kemudian wellness and recreational space, serta integrated childcare system. Kemudian proyek ini didukung oleh tiga teori, yaitu pertama Feminist Architecture oleh Dolores Hayden, kemudian Space Syntax oleh Sofia Saura, dan The Economy of Diversity oleh Jane Jacobs. Kemudian mixed use building ini terdapat tiga program aktivitas utama yaitu neighborhood hub, yaitu pusat komunal yang menjalin pengasuhan dengan ekonomi melalui special convergence. Kemudian apartemen yang diarahkan untuk keluarga produktif kelas menengah, dan transit hub yaitu merupakan titik akses multimoda yaitu angkot, bus, sekolah, ojol, dan kendaraan pribadi sehingga dapat memfasilitasi quick stop service sehingga tugas domestik dapat berlangsung secara frictionless. Kemudian program ruangnya sebagai berikut dengan luas totalnya mencapai 22.000 per persegi. Kemudian activity mappingnya sebagai berikut. Untuk masing developernya dimulai dari maximum envelope yang dibagi menjadi dua tower utama yang menghadap ke utara ke selatan untuk memastikan dampak bayangan pada pemukiman sekitar dan meminimalisir sekaligus mengoptimalkan daylight bagi penghuninya. Kemudian dua tower tersebut dilengkungkan sehingga saling tolak belakang. Nah, yang bagian utara ini menjadi fasad yang mengarah ke urban invitation karena mengarah ke jalan terusan Jakarta. Sedangkan yang bagian selatan ini merupakan community hall sebagai oasis keluarga. Sedangkan yang di tengah-tengah yang terhimpit antara kedua tower tersebut dijadikan sebagai Transplaza yang menyambungkan antara terminal angkot dan area vehicle zone. Nah, kemudian si transit kedua tower ini dibagi untuk membagikan antara private dan publiknya dengan cara menambahkan podium. Kemudian masa podiumnya itu secara berurutan diturunkan dari arah terminal Antapani sehingga memberi pengalaman ruang manusia yang lebih ramah. Kemudian terakhir untuk transit plaza itu diberi visible nexus sehingga memberi interaksi visual dinamis di seluruh kompleks. Nah, ini untuk konsep tapaknya dapat dilihat bahwa di bagian utara ini merupakan area komersial karena merupakan hook untuk jalan terusan Jakarta yang merupakan arteri perkotaan. Kemudian yang bagian selatan ini merupakan wellness backyard atau family wellness hub karena berbatasan langsung dengan area-area permukiman sehingga sifatnya itu lebih tenang. Sedangkan di bagian tengah sini yang terhimpit merupakan transit plaza yang tidak hanya menghubungkan terminal angkot Antapani dengan vehicle zone, tapi menghubungkan antara kedua podium yaitu Family Wellness Plaza dan bagian komersialnya ini. Kemudian untuk layering dan perumahan arah ruang kotanya, di bagian selatan ini messinya menurun menggunakan sebuah rem track
Jadi memberikan pengalaman ruang manusia yang lebih ramah, apalagi bagi pemukiman, serta merupakan dapat dijadikan sebagai jogging track untuk olahraga maupun rekreasional. Kemudian untuk bagian timuring ini terdapat vehicular zone atau drop off, sehingga segala vehicular yang bersifat pribadi seperti mobil itu difokuskan di bagian sini saja, sehingga tidak mengganggu area lainnya. Sehingga kawasan ini dapat dicap ramah pedestrian. Kemudian di bagian utara ini terdapat untuk hub utamanya itu yaitu Urban Culinary Hub sebagai hub untuk yang tadi Jalan Terusan Jakarta. Tetapi di bagian utara sini ya juga terintegrasi dengan Transit Hub yang ada di bagian barat yang menghadap langsung dengan yang berbatasan langsung dengan Terminal Angkut Antapani. Jadi bagian Transit Hub sini mengintegrasikan antara school bus, angkot, kemudian ojol area, pakai area, dan kendaraan pribadi. Kemudian berikut side plan-nya dapat dilihat hard standing dampaknya berada di ujung transplazanya karena dapat diakses kendaraan. Kemudian berikut assembly point-nya. Di sini untuk bagian Family Wellness Plaza dan bagian sini untuk transplazanya. Untuk dana lantai dasarnya, yang bagian selatan ini lebih fokus ke daerah pengembangan anak dan wellness. Sedangkan yang bagian utara ini bersifat lebih komersial, yaitu terdapat pasar modern dan urban culinary hub. Dan yang tengahnya tadi, Transit Plaza, untuk menyambungkan antara terminal dan vehicle zone. Kemudian untuk dana lantai satunya, lebih ke wellness untuk family dan anak-anaknya, dan after school club. Kemudian bagian utaranya ini masih bersifat komersial tapi dengan kelas yang lebih tinggi daripada yang di bawahnya. Kemudian untuk lini lantai 2, untuk bagian selatan itu lebih fokus ke pengembangan diri maupun pengembangan anak, yaitu terdapat workshop kelas dan library. Kemudian di utaranya ini sudah mulai memasuki area office atau working lounge. Sehingga penghuni maupun masyarakat sekitar itu untuk bekerja tidak perlu jauh-jauh dari tempat tinggalnya. Kemudian yang bagian utara untuk lantai 3 itu masih merupakan office, dan sedangkan bagian selatannya itu merupakan multipurpose room yang berfungsi sebagai area komunal untuk penghuni maupun masyarakat. Kemudian naik lagi ke denah lantai 4. Untuk bagian utara ini merupakan family lodge yang berfungsi untuk em, kerabat-kerabat dari penghuni maupun masyarakat Antapani untuk menginap karena di Antapani ini cukup minim untuk penginapan. Sedangkan untuk bagian selatan ini sudah mulai masuki area apartemen. Terdapat 3 jenis kamar yaitu 3 bedroom, 2 bedroom, dan 1 bedroom. Kemudian berikut untuk dana lantai tipikalnya. eh, untuk bagian utara ini mulai tipikal dari lantai 5 hingga lantai 8. Sedangkan yang bagian selatan ini mulai tipikal dari lantai 4 hingga lantai 11. Berikut untuk denah rooftopnya. Kemudian untuk denah basement. Untuk bagian untuk mobil diakses dari sini, sedangkan untuk motor diakses dari sini. Kemudian terdapat tangga yang menghubungkan antara basement dan transit plaza, sehingga memudahkan untuk masyarakat yang ingin transit dari kendaraan pribadi seperti motor ataupun mobil untuk ke angkot ataupun kendaraan lainnya. Kemudian berikut potongannya, berikut tampak dari Jalan Terusan Jakarta. Kemudian yang tampak C ini merupakan tampak dari bagian selatan kawasannya, itu dari perumahan. Kemudian yang di sini tuh merupakan tampak ke arah vehicle zone-nya. Kemudian yang dari sini tuh dari terminal angkut kali. Berikut potongan prinsip dari Skybridge. Kemudian potongan prinsip dari apartemen tipikal yang dilengkapi oleh fasad yang second skin yang merupakan bilah-bilah kayu. Kemudian potongan prinsip rem-nya. Kemudian untuk utilitasnya dimulai dari air bersih, sama seperti bangunan lainnya, yaitu terdapat roof water tank-nya di atas, kemudian terbagi untuk tower hingga terintegrasi lagi ke ground water tank yang ada di basement lantai 1. Kemudian sama untuk utilitas air kotor, kemudian untuk utilitas air hujan juga ditampung dari atap yang paling atas di sini, kemudian disalurkan lagi ke basement lantai 1 untuk diolah menjadi recycle water. Kemudian untuk elektrikalnya selain tersambung ke PLN, dia juga didukung oleh solar panel yang terdapat di rooftop. Kemudian untuk utilitas penghawaannya, untuk yang tower ini
difasilitasi oleh AC split, sedangkan yang bagian podium ini difasilitasi oleh AC sentral yang chillernya ini terdapat di em, lantai 4, yaitu lantai paling atas dari podiumnya. Kemudian untuk utilitas sampah diangkut oleh lift service yang kemudian diangkut ke TPS 3R yang ada di belakang, yang berada di selatan dari kawasan kompleks ini. Kemudian ini untuk evakuasi kebakarannya dua, terdapat satu lift kebakaran untuk masing-masing tower dan dua tangga kebakaran untuk masing-masing tower. Berikut untuk visualisasi em, perspektifnya, dimulai dari transisi dengan ruang kotanya, yaitu school bus lane dan urban culinary hub, kemudian terminal angkot gateway, audience shelter atau waiting area, vehicle zone atau drop-off area. Kemudian berikut merupakan terdapat dua plaza, yaitu Family Wellness Backyard yang bersifat lebih tenang dan berfokus pada em, kesehatan penghuni maupun masyarakat sekitar yang dapat diakses juga oleh masyarakat sekitar. Kemudian untuk Transplaza-nya ini bersifat lebih fast pace. Tapi di Transplaza ini em, bersifat lebih fast pace karena berfungsi untuk menghubungkan quick stop. Tapi Transplaza ini terdapat dua lane juga, yaitu yang di tengah ini merupakan lane yang spesial bersifat normal, sedangkan yang di pinggirnya ini merupakan lane yang bersifat lebih cepat atau fast pace. Kemudian berikut untuk interiornya terdapat daycare, skybridge, access club, pasar modern, dan lain-lain. Kemudian ini highlight points dari keseluruhan proyeknya. Jadi proyek ini mampu untuk mengintegrasikan transit hub dan fasilitas domestik komunal untuk memangkas waktu tempuh harian yang hilang dan mengambilkannya menjadi waktu yang berkualitas bagi keluarga. Kemudian mengadopsi nilai silih asah dan silih asah mendukung pembagian tanggung jawab domestik secara setara. Kemudian implementasi dari Walnut Backyard dan Visible Nexus ini memastikan bahwa proses tumbuh kembang anak menjadi lingkungan yang aman dan kaya akan simulasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.